mulai dari nomor 1. Tadi pada jawab apa nomor 1? Wah, beberapa salah nih, cuma 2 orang yang benar. Oke. Kenapa pada salah? Ingat, pokoknya kalau misalnya pembentukan kalimat di bahasa Inggris itu kan standarnya adalah subject, verb, object kan. Standarnya itu, ya kan? Nah, di sini ada subjeknya, ya kan? Di sini ada objeknya, berarti yang kurang adalah verb-nya. Nah, terus cari nih verb-nya di mana? Semuanya ada verb. Verb-nya itu dari kata set, gitu kan. Tapi di sini ada keterangan waktu. Gitu. Keterangan waktunya itu yaitu yesterday. Nah, karena yesterday itu artinya lampau, kan? Lampau. Kalau lampau itu kita pakainya untuk past simple, ini kan simple. Past simple itu pakainya verb 2. Sedangkan verb 2-nya dari set ya sama. Verb 1, verb 2, verb 3-nya itu tetap sama. Set, set, set. Gitu. Jadi, ya udah, kenapa jawabannya A? Karena dia terjadinya lampau. Kejadian di masa lalu, kejadian spesifik di masa lalu, yang nggak ada hubungannya dengan masa sekarang, itu kita bisa pakai simple past. Gitu. Paham sampai situ? Paham. Enggak. Ada yang ditanyain nggak? Settled up itu kan udah pengertiannya beda ya Kak sama set up atau gimana? Settled itu bukan settled, itu settled. Oh iya, sorry. Settled. Sedangkan kalau verb 2 atau verb 3 dari set, dia nggak berubah bentuk, nggak menjadi ed. Jadi ada yang belakangnya tambahin ed, ya kan? Ada yang berubah sama sekali, misalnya drink, drang, drang, gitu. Ada yang tidak berubah sama sekali. Ada lagi yang ditanyain? Gimana? Kalau ini, kalau kalian bingung, kalau kalian mau catat aja di buku kalian, atau enggak screenshot aja ya. Gimana? Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Kak. Nggak ada? Udah. Oke, ya udah. Pokoknya kalau tenses itu kan pola aturan waktu ya. Bedanya kalau bahasa Indonesia kan makan misalnya kan, makan. Dari kata makan. Dari kata makan itu kita akan makan ya kan. Akan makan atau mau makan gitu kan. Belum makan kan. Sedang makan. Itu tinggal menambahkan satu kata kan sebelum kata kerjanya. Nah, tapi kalau bahasa Inggris susahnya yaitu dia akan berubah sama sekali berubah, kayak misalnya dari kata eat menjadi will eat, kayak gitu kan. I haven't eaten yet, misalnya I'm eating, jadi kan berubah. Jadi agak membingungkannya memang di situ. Lanjut ya. Nomor 2. Oke, menjadi tersesat atau nggak karena tersesat, turisnya berhenti bla 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 map-nya gitu kan, ke map-nya untuk tempat yang mereka ingin kunjungi. Oke, ini semua katanya sama yaitu look. Semua katanya sama yaitu look, kan. Berarti di sini artinya melihat kan, berhenti melihat ke map-nya. Nah, kalian jawabannya apa nih? Sebagian besar udah benar kok. Kalau aku lihat ya, sebagian besar udah benar. Udah jawabannya B. Ada yang bisa kasih tahu kenapa jawabannya B? Itu gerund sama infinitif ya, Kak? Kenapa? Gerund sama infinitif. Ya, benar. Terus kenapa pakai to look bukan looking? Kalau looking berarti dia berhenti melihat, padahal kalau dari logika teksnya dia harus berhenti untuk melihat. Oke, ya betul. Jadi untuk kata sebenarnya gerund sama to infinitive itu pengertiannya banyak. Maksudnya dia kata-katanya banyak,
Nah, untuk salah satunya misalnya kata stop gitu kan. Untuk kata stop, ketika dia ketika dia pakai gerund, pengertiannya itu berhenti gitu kan. Misalnya stop smoking. Artinya dia berhenti ngerokok gitu. Tapi ketika misalnya stop gitu kan, to smoke ini to infinitive. Artinya dia berhenti melakukan sesuatu untuk merokok gitu. Nah, ini kan dia kan tulisnya berhenti melakukan sesuatu kan, terusnya untuk melihat ke mapnya. Benar tadi. Oke, sampai situ paham? Ada yang ditanyain nggak? Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Lanjut, Enggak, Kak. Lanjut ya. Nomor 3, ya kan? Bagaimana cara kita menentukan kemampuan menulis kemampuan menulis anak-anak gitu atau enggak murid-murid, ya kan? Nah, ini agak membingungkan sebenarnya kalau kita baca literally gitu kan. Harusnya ini ada 2 orang antara A sama B. Jadi tuh yang pertama itu adalah first speaker-nya, dia nanya, yang keduanya tuh second speaker-nya dia jawab. Nah, di sini kalau aku cek juga udah lumayan banyak yang benar nih. Ada yang bisa jelasin dulu kenapa jawabannya A? Gimana? Simple nggak sih, Kak? Oh, terusnya? Yang lainnya? Ada yang jawab? Thank you, Kalita. Jadi gini, ada yang pernah tahu sama yang namanya kausatif nggak? Pernah dengar nggak? Kausatif. Pernah dengar, Kak? Itu apa? Pernah, Kak. Ingat nggak? Kausatif itu, ya kan, dia pola kalimat sebenarnya kayak sejenis pola kalimat yang tulis pelan-pelan susah. Yang menyatakan seseorang menyebabkan sesuatu, misalnya kayak nyuruh gitu loh, kayak nyuruh seseorang. Pola kalimat menyatakan meminta sesuatu. Agak ribet ya, maksudnya. Pola kalimat menyatakan meminta sesuatu. Maksudnya gini, misalnya ada si A, ya kan. Si A bilang ke si B, minta ke si B. Kamu tolong dong bersih-bersih gitu kan, bersih-bersih. Nah, terus tiba-tiba ada si C nih. Nah, si C-nya itu dia menanya ke si A. Si A. Kamu ngapain tadi sama si B gitu kan? Kamu minta apa ke si B? Dia nanyanya. Terus si A-nya jawab, aku nyuruh atau nggak minta si B untuk bersih-bersih ruangan. Nah, kalimat itu disebut dengan si kausatif. Gitu. Jadi makanya menyatakan meminta sesuatu. Oke, kausatif itu sendiri itu emang ada polanya. Jadi untuk polanya itu adalah kalau misalnya dia memakai kata sebenarnya gini, subjek ya kan, ditambahin kata-kata kayak make atau have. Let juga ya, Kak? Ya? Let, get gitu bukan? Iya benar, betul. Make, have, let ya kan. Misalnya Mary, make, John ya kan. Nah subjeknya tuh biasanya ada 2 orang. Subjek 1, subjek 2. Gitu. Terusnya baru verb-nya. Terusnya baru objeknya. Misalnya kalau contohnya ya kan. Berarti kan si A-nya ini tadi ngejawabnya gitu kan. I misalnya. Make. B-nya ini misalnya orang ya. B, terusnya clean the room. Gitu. Nah, ini jawabnya sih ini tadi ngejawab si C. Nah, ini di sini dia pakai make, ya kan? Dia pakainya make. So, ini sama aja kayak untuk awalnya kita, gitu kan? Kita membuat anak-anak ini untuk menulis, ya kan? Menulis esai 500 kata.
Karena di sini pakai make, ya kan? Dia pakainya sorry. Di sini verb-nya tuh verb 1. Di sini pakainya berarti verb 1. Tuh, makanya write. Kecuali misalnya untuk beberapa kata seperti get atau as, itu adalah kalimat yang ada pasangannya. Pasangannya pakai to. Berarti yang di sininya sama polanya, ya kan? Sama polanya. Subjek pertama, kalau dia pakai get atau as, ya kan? Terus selanjutnya subjek kedua, dia tapinya pakai to. To baru verb 1, to infinitive lah. Gitu, baru objek. Tuh. Jadi kalau di sininya kita ganti menjadi menjadi get, berarti jawabannya nggak ada ya di sini ya, to write gitu. Sampai situ ada yang ditanyain? Paham nggak? Gimana? Paham? Paham. Oke. Oke. Lanjut. Nomor 4. My brother blah 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 in this place for 2 years before the end of this month. Oke, nomor 4 itu udah banyak juga nih yang benar. Nomor 4 itu jawabannya A. Ada yang bisa jelasin dulu kenapa? Kenapa jawabannya A? Ayo. Karena itu kayak mau kerja di situ, tapi juga udah terjadi gitu nggak sih, Kak? Oke, thank you Vanita. Vanita kan ya? Oke, jadi kita baca dulu konteks kalimatnya, ya kan? Kakak aku, dari semuanya katanya sama-sama kerja, ya kan? Berarti kakak aku kerja di tempat ini, ya kan? Kakaknya nih mau kerja nih misalnya di resto, gitu kan? Kakaknya mau kerja di resto 2 tahun, kan? 2 tahun sebelum akhir bulan ini, misalnya bulan sekarang adalah bulan Mei. Ini kan Mei awal nih. Akhir bulan ini berarti Mei, kurang lebih Mei 31 kan? Ya. Nah, berarti kejadiannya udah terjadi atau belum terjadi? Belum. Belum. Nah, kejadiannya belum terjadi, ya kan? Belum terjadi, berarti akan terjadi kan? Nah, yang akan itu cuma ada berapa nih? 3. Antara A, terusnya B, terusnya D. Nah, mungkin yang agak ngebingungin antara D sama A, gitu kan. Coba kita dari paling bawah dulu, dari D dulu. Will work. Will work itu, walaupun artinya akan kerja, gitu kan, tapi dia cuma ngasih tahu tentang rencana. Rencana secara general, jadi rencana tapi belum tahu kapan, nggak ada detail, gitu. Nggak ada detail dan belum jelas. Nah, karena di sini ada detail, yaitu dia bakal kerja udah akhir bulan untuk 2 tahun lagi gitu kan. Berarti yang ini salah. Kalau yang B, will have work. Jadi dia akan udah selesai, akan sudah selesai. Kan. Itu kan nggak masuk lagi. Kakak aku bakalan udah selesai kerja selama 2 tahun, tapi baru dimulainya akhir bulan. Itu lebih nggak masuk lagi, ya kan? Jadi yang paling masuk itu yang A. Artinya akan sedang bekerja, gitu. Atau akan memulai bekerja juga bisa ditranslate kayak gitu. Jadi kayak, ya kakak aku akan sedang kerja, gitu kan. Akan mulai sedang kerja. Nah, pada akhir bulan Mei misalnya untuk 2 tahun. Sampai situ paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Ada yang ditanyain lagi? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Masuknya grammar apa, Kak? Masuknya namanya ya, namanya. Oke, di sini kalau yang A ini ingat aja, ya kan? Ing, berarti ada continuous-nya, ya kan? Continuous, ya kan? Terusnya ada have, berarti perfect, ya kan? Ada will, berarti future perfect continuous, gitu.
Nah, kayak gini. Ada have langsung verb 3, berarti perfect doang. Ada will-nya, berarti future. Berarti yang B itu future perfect. Kalau yang ini will langsung verb 1, simple-simple aja lah, berarti simple future. Gimana? Ada yang ditanyain lagi? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Kalau aku ngapalinnya kayak gitu, jadi ada ing-ingnya itu pasti semuanya continuous gitu, tergantung depannya dia pakai apa. Oke ya. Oke, nomor 5. Nomor 5 ini sebagian benar sih. Yang benar coba, kenapa jawabannya D? Kenapa jawabannya D? Kalau aku kalau misalnya head itu sesuatu yang udah benar-benar selesai terjadi, Kak. Oke. Meninggal kan ya udah pasti, udah gitu, udah selesai. Nggak mungkin hidup lagi ya? Thank you. Tadi siapa? Tiara ya? Siapa yang ngomong? Salsa ya? Thank you. Oke, kita itu benar, udah terjadi gitu kan. Tapi yang aku mau tambahinnya lagi adalah kita lihat ada kata before, ya kan? Kalau ada kata before, sebelum artinya kan, berarti ada 2 kejadian. Kejadian pertama, pasiennya meninggal duluan. Kejadian kedua, ini si keluarganya datang, ya kan? Nah, pasien meninggal, terusnya sebelum keluarga datang. Berarti pasien yang meninggal dulu, apa keluarganya yang datang dulu? Kira-kira. Pasiennya meninggal dulu. Nah, benar. Pasiennya meninggal dulu, gitu kan. Kita bisa bilang baru keluarga datang. Nah, ini terjadinya di masa lampau. Ada came-nya itu adalah bentuk 2, bentuk verb 2. Berarti ini masa lampau. Kan? Kejadian pertama pasien meninggal. Kejadian kedua keluarganya datang. Oke, untuk kejadian di masa lampau, ini kan berarti ada urutan kan? Di sini ada urutan yang terjadi. Urutan kejadian. Untuk urutan kejadian yang lebih lama, ini kan lebih lama nih artinya, kan? Yang lebih lama, kita bisa pakai past perfect. Past perfect itu apa? Perfect kan berarti pakai have atau has gitu kan. Tapi dia bentuknya past, berarti kita pakainya had. Nah, yang ditambahin verb 3. Sedangkan keluarganya yang baru datang gitu kan, itu ada kejadian yang lebih baru, yang kayak ya lebih baru terjadi gitu lah. Nah, itu kita pakainya simple past. Oh, simple past kan udah langsung verb 2 aja kan untuk kalimat positifnya. Nah, ya udah. Jadi kita tinggal masukin di sini yang ada had sama verb 3 itu cuma si D. Dan ditanyain nggak? Sama kayak misalnya kamu mandi dulu, ya kan? Misalnya kamu mandi nih, mandi. Mandinya kita pakai have a bath deh. Jangan take a bath, have a bath. Terusnya, habis itu makan. Jadi kamu bangun tidur, kamu mandi dulu, habis itu makan. Ayo, kira-kira kalimatnya gimana? Gimana? Mandi dulu ya. Mandi dulu. I had take a bath. Terusnya, before I ate my food gitu. Iya, I ate, ya misalnya my food. Oke, di sini ingat, aku cuma ngasih tahu gini. Aku nambahin, sebenarnya benar, cuman ada yang salah dikit. Ingat, past perfect udah had sama verb 3, ya kan? Berarti had yang pertama ini adalah auxiliary-nya, emang udah wajib. Nah, had yang pertama. Yang ditambahin verb 3, katanya ini dari have a bath.
ya kan? Ini bukan take ya. Take-nya itu kita ganti menjadi have, ya kan? Nah, have-nya ini, karena di sini have-nya itu adalah kata kerja, dia berubah menjadi kata ketiga, gitu, kata kerja ketiga. Have, had, had. Berarti dia berubah menjadi had. Jadi kalau pernah baca atau dengar I had gitu kan, itu bukan berarti salah gitu, tapi emang katanya begitu. Tuh, ada yang ditanyain lagi nggak? Paham nggak sampai situ? Jadi bukan pakai taken. Terserah, jadi tergantung kata kamu. Misalnya kalau kamu di sininya pakai take, ya kan? Nah, baru pakai di sininya taken. Oh iya. Kalau di sininya pakai have, kamu pakainya had, gitu. Kan mandi kan bisa take a bath, bisa have a bath kan? Sampai situ paham tuh? Paham. Oke. Ya. Kalau ada yang tanyain aja. Nomor 6. Kan? Edi bilang produksi perusahaannya ya kan tidak sebanyak tahun lalu. Nah, manajernya meminta kepada si employer pekerjanya untuk, harusnya employee ya, bukan employer ya. Oke. Karena bedanya kalau employer berarti yang mempekerjakan, kalau employee berarti yang bekerja, kayak gitu. Oke. Di sini coba aku lihat dulu jawaban kalian. Jawaban kalian nomor 6. Nomor 6 cuma ada satu orang yang benar. Oke. Iya. Oke. Kenapa ya jawabannya adalah A? Nggak ada yang tahu. Oke. Kenapa jawabannya A, ya kan? Karena kita balik lagi bilang, ya kan? Manajer meminta, gitu kan? Ini employee ya. Oke. Si karyawannya, gitu kan? Karyawannya bekerja secara efisien dan efektif. Ya. Kenapa jawabannya A? Karena artinya juga agak salah nih, employee-nya harusnya employee-nya itu harusnya lebih dari satu ya. Oke, kita gini deh. Ntar aku minta ganti. Jadi intinya kalau misalnya dia work, ini harusnya employee-nya atau employers-nya ada S-nya. Kayak gitu. Intinya gini, kenapa jawabannya adalah simple present? Ya kan? Kita balik lagi dari fungsi simple present. Fungsinya itu salah satunya untuk sesuatu atau pekerjaan, ya kan, atau aksi yang terus-terusan terjadi. Nah, dia, ya kan, meminta si karyawannya untuk bekerja secara efisien dan efektif. Nah, efisien dan efektifnya itu kan diminta kan secara terus-terusan terjadi kan, bukan untuk dimulai kan. Akhirnya makanya jawabannya menjadi simple present. Gitu. Dan ditanyain nggak sampai situ? Kak, kalau yang to work itu? Kalau yang to work itu artinya baru memulai. Dia baru memulai untuk bekerja gitu. Tapi tidak secara seterusnya, tidak secara berkelanjutan. Tapi nanti aku minta dikoreksi ininya, karena memang sorry. Ya si ininya nih, si subjeknya ini itu harusnya lebih dari satu. Kayak gitu. Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Paham, Kak. Paham. Oke, ya, nomor 6 ya, aku catat dulu bentar. Soalnya kadang-kadang juga ada yang miss gitu sih.
Salah, ini kodenya 6973. Ntar ya, aku catat dulu buat kasih tahu yang salahnya. Nomor 6. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nomor 7. Gita bla 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 for 2 hours untuk 2 jam sebelum Topan datang. Nah, jawabannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa yang E? Had been waiting. Had been waiting berarti ya. Soalnya itu kayak bersambung gitu kan, Kak. Kalau misalkan bersambung kan, dari ciri-ciri kalimatnya kan for. Nah, itu kayak aktivitas. Aktivitas itu pakai perfect continuous. Oke, mantap. Had been waiting. Oke. Nah, thank you. Tadi siapa? Tiara atau Konita sih? Tiara, Pak. Tiara, makasih Tiara. Oke, jadi ini benar. Ada kata-kata for-nya, ada waktunya di sini kan. Ada waktunya. Terus sebelum Topan datang, ya kan? Sebelum Topan datang. Datangnya ini pakai verb 2, berarti balik lagi lampau. Mirip sama yang tadi urutan, tapi bedanya di sini. Bedanya adalah dia menunggu untuk 2 jam. Jadi si Gita nunggu, ya kan, kita nunggu nih. Nunggu 2 jam. Ya kan? Terus ini Topan datang, ya kan? Topan datang. Jadi, dia nunggu Topan datangnya itu selama 2 jam. Berarti ada durasi di sini. Ada durasi di sini, ada menunggu dari jam berapa sampai jam berapa, ya kan? Berarti kita bisa pakai yang ini, karena dia artinya adalah past perfect continuous. Dimana artinya dia menyatakan tindakan yang berlangsung, ya kan? Pada periode tertentu sebelum tindakan yang lain, gitu. Nah, ini kan berlangsung pada pada periode tertentu, yaitu 2 jam. Sebelum ada tindakan yang lainnya si Topannya ini datang. Nah, terjadinya juga di masa lampau, makanya kita pakai past di sini. Tuh. Ada yang mau ditanyain? Kak, kalau bedanya sama yang has been waiting itu, kalau yang has itu pakainya masih berlangsung. Kalau had itu selesai gitu ya, Kak? Ya, kalau has itu lihat kan depannya kan, kalau has itu kan artinya kan present ya. Nah, sama. Ini kan jadinya kan present perfect continuous, ya kan. Nah, bedanya adalah kalau present itu artinya Gitanya ini nunggunya sampai sekarang, ya kan. Sedangkan di sini Topannya datangnya kan tadi nih, arrive, ada ed di belakangnya. Tuh. Jadi makanya kenapanya dia pakai had, karena dia nunggunya di masa juga lampau yang tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya yang present yang ini, yang D, misalnya kita ini adalah past, now, dan future, berarti itu terjadinya dari past dan sampai now ini masih terjadi. Gimana, paham nggak? Paham, Kak? Ada yang ditanyain lagi? Udah? Lanjut. Nomor 8, ya kan? Ini si Berta nanya, bisa nggak aku lihat laporannya secepatnya, gitu kan? Nah, terusnya si Jono bilang, tentu aja aku bla 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 sebelum kamu pergi meeting, ya kan? Dia si Berta minta laporannya sekarang, ya kan? Tapi ternyata ada kata-kata sebelum pergi meeting, berarti dia udah nyelesain laporannya apa belum? Belum.
Belum kan? Artinya belum menyelesaikan laporan. Kalau belum berarti dia akan menyelesaikan. Kan? Berarti pakai will. Di sini ya pakai will ya kan, ada A, B, E. A, B, E. Oke, aku lihat dulu. Di sini nomor 8, sebagian udah ada yang benar kok. Oke, ada yang bisa jelasin dulu kenapa jawabannya adalah si B? Ayo, ada yang bisa jelasin? Mana, ada yang bisa jelasin nggak? Nih, jadi gini. Untuk yang A, itu udah pasti salah. Kenapa? Kata will, ya kan? Ini konsep dasarnya gini aja ya. Modals. Modals itu salah satunya adalah will. Serah mau can, should, bla bla bla. Semua modal itu selalu diikutin dengan verb 1. Ya kan? Kecuali verb 3, kalau ada kata misalnya ada have been. Ya kan? Nah, di sini will-nya diikutin dengan verb 3. Berarti udah salah dong. Harusnya kan verb 1. Lanjut. Ya, bisa have atau been. Kalau have been artinya pasif. Kalau have doang itu artinya aktif. Oke, lanjut. Yang salah dulu deh, yang E, will be finishing. Will be finishing itu artinya akan sedang dikerjakan, ya kan? Akan sedang dikerjakan. Akan sedang dikerjakan. Nah, akan sedang dikerjakan. Kalau dia bilang, kan ditanya, laporannya mana gitu. Tentu aku akan sedang mengerjakan laporan sebelum meeting. Nah, kan nggak pas kan, harusnya udah selesai ngerjain laporan sebelum meeting gitu kan. Jadi salah. Kalau yang di sini will have finished. Finish-nya itu ada ed, berarti selesai. Akan telah selesai artinya. Akan telah selesai. Oh, jadi kan ditanyakan laporannya mana? Boleh nggak aku minta gitu kan? Tentu aja ini akan setelah selesai sebelum kamu pergi meeting. Jadi pas kan yang B. Paham nggak sampai situ? Paham, Kak? Oke. Pokoknya ingat aja modal itu diikutinnya dengan verb 1. Kalau dibentuknya aktif, dia have verb 3, pasif have been plus 3. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Nah, kan. When do you plan to get married? After I bla 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 school. Oke. 9 ini juga udah sebagian yang benar. Gimana kalau yang benar? Kenapa jawabannya si A? Ya, kenapa jawabannya A? Ada yang bisa jawab? Karena masih berlanjut. Masih berlanjut. Oke. Bisa, tapi balik lagi begini. Simple, ini kan kita pakainya simple present. Kita ngomongin adalah sesuatu fungsinya simple present apa? Tadi salah satunya buat continuous action ya. Sesuatu yang masih berlanjut. Sesuatu yang fungsi lainnya untuk ngomongin fakta atau general truth. Kebenaran umum. Kayak gitu. Kebenaran umum. Oke. Fakta yang lainnya bisa habit dan segala macam ya. Nah, di sini kenapa dia lebih ke arah simple present?
Karena dia ngomongin fakta bagi pembicaranya. Jadi ini ada 2 orang sebenarnya. Ada A, ada B. Dia ngomong, kan pertanyaannya juga dalam bentuk simple present nih. Kapan kamu akan berencana gitu kan? Kapan kamu berencana untuk merit gitu kan? Untuk menikah, meritnya ini bukan kata kerja tapi kata sifat. Untuk menikah, ya kan? Nah, bagi si pembicaranya, second speaker-nya ini, si B-nya, dia ngomong secara fakta buat dia. Oh iya, setelah aku selesai sekolah gitu. Makanya jawabannya si A. Tuh. Ada yang ditanyain? Oke. Udah? Udah. Oke, kuy, lanjut. Nomor 10. Oke, si mother, bla bla bla, the food by the time, ya kan? By the time, ketika, atau when, lah. By the time, ketika. Jadi, pas-pasan. Oke. Ketika anak-anaknya pulang ke rumah. Oke, nomor 10 juga sebagian ada yang benar nih. Oke. Ada yang bisa jawab dulu nggak kenapa jawabannya adalah D? Alasannya kenapa milihnya D? Ini sebenarnya apa ya? Kayak sense aja sih. Jadi, apa sih kayak ya kayak sense aja, sense kamu untuk memahamin konteks kalimat aja. Jadi dia bilang ibunya nih, si ibu, kan, ibunya itu dia masak, ya kan. Terus anak-anaknya, ini anak-anak, anak-anaknya datang, ya kan. Itu makanya aku bilang sense aja sih, sense-nya gini, ketika anak-anak datang, kayak misalnya lebih masuknya ketika anak-anak datang, ibunya udah selesai masakan, gitu kan. Jadi anak-anaknya datang dulu, baru ibunya, pas ketika anak-anaknya datang, ibunya juga udah selesai masak maksudnya, jadi bersamaan, gitu. Nah, kalau dibilang ibunya sudah selesai masak, gitu kan, sudah selesai masak kan pakai, belakangnya pasti pakai verb 3 ya, gitu kan. Pakai verb 3 atau verb 2 gitu kan. Tapi di sini pakai cook, berarti pakai ed, gitu kan. Nah, tapi ada kata by the time. By the time itu artinya apa ya? Kayak sebelum, lebih ke arah sebelum tapi pas gitu, gimana ya ngomongnya, pokoknya sebelum mereka datang gitu. Jadi by the time itu ketika anak-anak pas banget datang gitu. Nah, karena sebelum, ya kan, karena dibilangnya ada sebelum, maka artinya akan, ya kan. Nah, di sini berarti pakai will. Will itu nggak bisa langsung ke verb 3 gitu kan, kecuali tengahnya ada have. Berarti jawabannya yang D, will have cooked gitu. Paham nggak sampai situ? Mana? Ada yang ditanyain nggak? Paham, Kak? Oke. Oke, yuk. Kita lanjut ya. Kalau ada yang nggak ditanyain, tanya aja. Nggak apa-apa. Nomor 11. The children are watching television now because they blah 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 their homework. Oke. Dibilang anak-anaknya lagi, ya kan. Ada kata ing di situ. Ing itu artinya sedang, kan. Ing-nya di sini sebelumnya to be-nya are, berarti sedangnya sekarang gitu. Kalau ing-nya di sini sebelumnya adalah were atau was, itu artinya sebelumnya tadi gitu. Tadi lagi ngapain gitu kan. Oke. Jadi anak-anaknya lagi nonton TV sekarang nih, apalagi ada kata now. Nah, karena mereka bla bla bla
homework gitu kan. Berarti bla 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 homework dulu ya kan, homework dulu baru mereka watching TV gitu kan. Nah, tapi terjadinya watching TV-nya nih sekarang, bukan masa lampau. Oke. Coba aku lihat dulu nomor 11, ini banyak yang benar nih. Jawabannya adalah C, have done. Kenapa? Ayo, ada yang bisa jelasin kenapa jawabannya C? Mana? Ayo, gimana Konita? Kenapa jawabannya C? Karena udah selesai, Hmm? karena homeworknya tuh udah selesai dulu, baru bisa ngeliat TV. Oke, benar. Thank you Konita. Jadi gini, memang benar, homeworknya udah selesai dulu, ya kan? Tapi kita juga mesti tahu ini itu apa sih gitu kan? Tenses, kita ngomongin tenses, pola aturan waktu. Gitu kan. Sekarang ada 16 ya, 16 tenses. Zaman aku tuh cuma 12. Sisanya yang 4 itu adalah pengandaian. Nah, intinya, menurut aku sih kalian emang 12 aja dulu, pokoknya itu adalah 12 intinya. Gitu. Oke, 12 tenses, salah satunya adalah ini. Ini namanya, ya kan? Ini ada have, ada verb 3. Yang ada have atau has, ya kan? Kita sebut dengan ada perfect-perfectan nih, perfect-perfectan, apalagi ada tambahan verb 3, ya udah perfect-perfectan. Tapi has sama have-nya dalam bentuk present, makanya present perfect. Present perfect kegunaannya untuk apa? Salah satunya, itu banyak kegunaannya ya, salah satunya ini yang kalau di sini, itu salah satunya untuk menyatakan kejadian yang baru saja selesai atau terjadi, ya kan? Di sini dia bilang si anak-anaknya kan baru aja selesai ngerjain homework atau PR, makanya mereka sekarang nonton TV gitu. Oke, ada yang ditanyain nggak? Kalau pakai head done itu boleh nggak, Kak? Pattern maksudnya? Head done. Had done. Oke. Kalau had done itu berarti kan jadi kan gini. Kata have itu kan verb 1. Verb 2 dan verb 3-nya itu menjadi had kan? Ya kan? Had, have, had. Nah, berarti kalau dia ngomongin verb 2, verb 3 itu sama dengan past, ya kan? Kamu ingat aja gitu. Berarti kalau had done kan berarti past perfect. Nah, past perfect tadi gunanya untuk apa? Untuk kejadian, ya kan? Urutan kejadian, ya kan? Di masa lalu. Kayak tadi, mandi dulu baru makan. Oh, sedangkan di sini kejadiannya ini now, gitu. Kalau now-nya diganti menjadi misalnya 4 hours ago, baru bisa pakai si had done-nya itu. Mana, paham nggak? Paham, Kak? Ada yang ditanyain lagi? Kalau enggak, kita lanjut nih. Lanjut, yes. Yes. Bentar ya, alarm bunyi. Aku matiin dulu. Oke, lanjut nomor 11. The children are, udah ya. Nomor 12. I bla 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 the street when it began to rain. Oke. Nomor 12-nya. Nomor 12 pada banyak yang benar. Oke. Ada yang bisa jelasin dulu kenapa nomor 12 itu adalah D?
Oh ya, ada yang bisa jelasin? Gimana? Ayo. Kenapa jawabannya was walking down? Gimana, Konita? Masih bingung sih, Kak. Tapi kayaknya karena ada dua kejadian yang bersamaan, terus yang kejadian pertama jadi pakai Oke, thank you. Itu benar banget. Jadi ada dua kejadian. Kejadian pertamanya aku lagi jalan-jalan. Aku lagi jalan-jalan di jalan, gitu kan. Lagi jalan-jalan, lagi jalan di jalan. Ya, lagi jalan di jalan. Nah, terusnya yang kedua, dia adalah ada hujan. Hujannya mulai, gitu kan. Nah, kejadian pertama lagi jalan, kejadian keduanya hujan. Nah, kejadiannya tuh bersamaan. Jadi ketika lagi dia jalan, hujan mulai turun gitu kan. Ada kata when di sini, ketika hujan mulai turun gitu kan. Nah, dua kejadian, begin-nya itu bukan begin, berarti lampau. Ya kan? Dua kejadian bersamaan gitu kan, atau interupsi, ada interupsi di sini kan, bersamaan di masa lampau kita sebut menjadi past continuous. Gitu. Past continuous. Oke, continuous berarti ada verb ing-nya, ya kan? Past continuous verb ing yang di sebelumnya ada to be past-nya. To be past itu apa? Cuma was atau were. Nah, kan? Berarti di sini I-nya kan satu. I kan pakainya was nih, ya kan? Berarti I was walking, ya kan? Walking down. Oh, udah jawabannya makanya deh. Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Gimana? Berarti Kak. Putih. Alhamdulillah. Lanjut ya. Iya, Kak. Nomor 13. Oke. The team bla 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 along the river bank. Oke. Ini dari kata yang sama semuanya itu A sampai itu semuanya walk. Berarti timnya jalan. Along itu artinya sepanjang. Sepanjang pinggiran sungai gitu kan. Ketika mereka secara tidak sengaja menemukan gua yang besar gitu kan. Oke, timnya lagi jalan-jalan. Lagi jalan lah gitu kan. Terusnya nemuin gua besar, kan? Berarti apa tuh? Kenapa jawabannya adalah A? Past continuous. Ya, betul. Persis penjelasannya kayak yang tadi. Dua kejadian. Kejadian pertama timnya lagi jalan. Kejadian kedua mereka nemuin goa gitu kan. Nah, tapi dua kejadiannya itu juga bersamaan kayak gitu. Oke, jadi dia ngomongin present past continuous. Karena dia pakainya the team, dia pakainya were karena dianggap lebih dari satu. Gitu. Sampai situ ada yang ditanyain? paham, Kak. Paham ya? Ya. Oke, lanjut. 14. Oke. Dian and Haris, kalau nggak salah soalnya diubah ya. Oke, Dian and Haris hampir tidak, ya kan? Di sini artinya almost not. Hampir tidak pernah bla bla bla. Join, gabung, ya kan? Gabung diskusi kita. Jawabannya itu adalah A, ya kan? Kenapa jawabannya A? Gimana?
Karena belum terjadi mungkin kan. Thank you, Salsa. Oke, sebenarnya lebih ke arah tadi, fungsinya simple present. Ya kan? Karena selalu terjadi juga bisa. Simple present itu, ya kan, untuk sesuatu yang always. Bisa. Untuk sesuatu yang ngomongin habit, berarti kebiasaan. Jadi dia kebiasaan, ya kan? Si Dian sama Haris gitu kan, hampir nggak pernah. Nah, hampir nggak pernahnya apa? Nggak pernah gabung, berarti habit. Berarti yang A. Kenapa join bukan joins? Karena di sini orangnya ada 2, gitu kan? Makanya nggak pakai S. Ingat, subjek yang ditambahin verb 1 ditambahin S atau ES. Tapi S sama ES-nya itu hanya berlaku untuk he, she, it, ya kan? Atau subjeknya sama dengan 1. Gitu. Paham nggak sampai sini? Ada yang ditanyain nggak? Gimana? Enggak. Ditanyain? Paham, Kak? Paham. Oke. Kita lanjut, yes. Nomor 15. Could you please book me a seat on the next flight to Mexico? Ya, ini ada lagi. Ini juga aku agak... Itu kok ada kayak gitunya. Oke. Jadi, ini aku agak nggak enak bacanya. Ini sebenarnya ada 2 orang, A sama B lah kita taruh. Si A dia nanya gitu kan, bisa nggak tolong bantu aku booking gitu kan, pesan 4 duduk buat penerbangan selanjutnya, next flight, penerbangan selanjutnya ke kota Meksiko. Terusnya si biasanya kasir ya kasirnya itu bilang, maaf gitu kan, maaf, penerbangan kita ke kota Meksiko. Berarti semuanya ada yang sama, ada kata samanya not, ya kan? Not sama fly. Berarti artinya penerbangan kita tidak terbang ke Meksiko. Berarti emang airline-nya dia, ya kan, pesawatnya itu nggak ada yang memang tujuannya ke Meksiko. Nah, di sini jawabannya ada kenapa yo? Ini doesn't fly ya. Ada yang bisa jawab? Kenapa jawabannya Mungkin karena itu Soalnya- percakapan langsung gitu, Kak. Percakapan langsung, oke. Yang lainnya kamu? Itu fakta. Oke, thank you Widi. Anne ya bacanya? Iya. Oke, soalnya nama itu suka salah pronounce. Oke, lanjut. Benar, memang. Yang lebih tepatnya karena ini berupa fakta, gitu kan. Dia ngomongin secara fakta, kalau penerbangannya itu memang tidak pergi ke sana, gitu kan. Tidak pergi ke sana. Nah, fakta itu berarti pakai simple present. Simple present-nya itu kalau misalnya, ya kan, the airlines, gitu kan, the airline, gitu kan, misalnya flies to Mexico City, misalnya. Ketika dia menjadi kalimat negatif, dia bukannya pakai not, gitu kan. The airlines, jumlahnya 1, dia pakainya does. Nah, baru notnya ditambahin. Nah, di sininya kan verb 1-nya ditambahin S atau ES nih. Dia balik menjadi verb 1 lagi. The airline does not, atau enggak kita singkat menjadi doesn't fly, gitu kan, to Mexico City. Ada yang ditanyain nggak sampai situ? Oke, jawabannya adalah yang A. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Belum, Kak. Belum, oke. Ingat ya, kalau airlines-nya ini adalah lebih dari 1 airlines, gitu kan, das-nya di sini menjadi do. Gitu.
Jadi kayak Ayu Dewi itu pakainya I don't, you don't gitu. Tapi kalau he, she, it atau jumlahnya satu dia pakainya does. She doesn't, he doesn't. Sampai situ? Paham? Paham, Kak. Lanjut. 16. Ini juga ada 2 orang. Aku agak nggak enak ngelihatnya. Ini harusnya ada 2 orang. Oke. Dia has to, kan? Dia harus has to-nya di sini sama dengan kayak must, gitu kan? Dia harus mengambil tes TOEFL, gitu kan? Sebelum pergi ke US, gitu. Nah, sebelum pergi ke US, terusnya dibilang tidak, dia tidak harus, ya kan? Dia sudah ngambil tes TOEFL, gitu kan, few months ago, beberapa bulan yang lalu. Gitu. Nah, di sini kenapa jawabannya adalah A? Ada yang bisa jawab? Gimana? Penjelasannya mirip banget sama yang sebelumnya, karena dia berupa fakta. Secara fakta, dia tidak harus ngambil tes TOEFL, karena sebelumnya dia udah ngambil gitu, ya kan. Tapi di sini pakai verb-nya ini adalah verb lampau, ya kan, pakai lampau, verb 2. Tapi bukan berarti sebelumnya itu juga ngomongin lampau, karena dia ngomongin sesuatu yang bersifat fakta, kayak gitu kan. Makanya jawabannya adalah no, he doesn't. Ada yang ditanyain sampai sini? Enggak, Kak. Enggak, oke. Itu ada he has to, ya kan. Has to itu dia berubah menjadi must, sama dengan must. Nah, he, she, it atau jumlahnya 1 dia pakainya has. Kalau I dia berubah menjadi I have to. Tapi artinya juga sama-sama must gitu. Paham sampai situ? Paham, Kak. Oke, lanjut. 17. May I borrow? Nih, lagi-lagi ada 2 orang ya. Nih, biar enak ngeliatnya. Ada A, ada B. Boleh nggak aku pinjem majalahmu, gitu kan? Sorry, kakak aku, bla 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 ini. Nah, jawabannya itu adalah yang is still reading. Kenapa jawabannya si A? Gimana? Ya, Salsa? Karena kakaknya masih baca. Oke, thank you, Konita. Jadi, benar jawabannya itu. Kenapa kakaknya masih baca? Ini gini, ada orang mau minjem majalah, ya kan? Mau minjem majalah dong, gitu kan? Aduh, maaf, majalahnya lagi, ya kan? Kenapa dia nggak bisa dipinjem? Karena majalahnya masih ada di kakaknya, ya kan? Kakaknya masih ada di kakaknya sampai sekarang. Nah, yang berupa sekarang-sekarang ini berarti pakainya verb ing. Kalau sekarangnya terjadi sekarang ini banget, berarti pakainya continuous, present continuous, ya kan? Present continuous berarti pakai is, am, are, gitu. Yang ditambahin verb ing. Karena dia my sister, jumlahnya cuma 1 orang, berarti pakainya is. Is reading, ya kan? Still itu cuma kayak penegasan kalau dia masih. Gitu. Sampai situ ada yang ditanyain? Mana, ada yang ditanyain nggak? Lanjut, Kak. Lanjut. Masih gampang lah ya kalau yang ini. Oke. Nah, have the boys had their breakfast, ya kan? Not
yet, they gitu kan. Not yet itu artinya belum, ya kan. Belum mereka, anak-anaknya itu tadinya disuruh makan nih, disuruh makan, disuruh makanan. Nah, disuruh makan. Terusnya ditanya, udah makan apa belum? Belum. Kalau mereka belum makan, berarti mereka sedang sesuatu dong, ya kan. Ternyata mereka lagi mandi, gitu kan. Lagi mandi nih. Berarti mereka lagi mandi, makanya pakainya yang tadi, yang pas penjelasannya seperti sebelumnya. Si present continuous, are still taking a bath. Kenapa are? Karena yang ditanya itu adalah boys, jumlahnya lebih dari 1. Ada yang ditanyain nggak? Oh, karena ini day-nya nih. Gimana? Sampai sini ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, lanjut ya. Oke. 19. Nah, yang 19. Ini juga sama, ada 2 orang, ya kan? 19. Ada si A, ada si B. Udah nganter paketnya belum ke customer, gitu kan, ke pelanggan, gitu. Kamu udah nganter belum? Belum. Beberapa, sama persis kayak tadi. Ya kan, belum diantar, ya kan, belum diantar. Berarti dia lagi ngapain sekarang, gitu kan. Ternyata semuanya katanya sama, dari wrap, gitu, lagi bungkus. Nah, lagi ngebungkus, ya kan. Berarti jawabannya sedang terjadi sekarang. Are still, kenapa pakai being? Karena dia bentuknya pasif. Are still being wrapped. Jadi, dia ngomong the package are packages ya. The packages are still being wrapped. Oke, ini adalah kalimat pasif yang artinya di, gitu kan. Yang artinya di sini adalah di. Sampai situ paham nggak? Paham nggak? Paham. Kalau gitu coba aku tanya. Bian, ada nggak Bian? Bian. Ayan tuh. Nggak ada ya? Oke. Aku nanya deh, siapa nih yang bisa jawab? Kalau ini pasif, kalimat aktifnya gimana? Ayo, Erika. Bisa nggak? Mana? Tiara deh, Tiara. Siapa yang bisa, ayo? Tiara, Erika. The package are still wrapped, bukan? Bukan. They still wrap the package. Terus siapa Konita ya? Iya. Thank you, bener. Lihat ini, the packages ada subjeknya ya kan, are still being wrapped ada verbnya. Yang kurang itu adalah objeknya ya kan. Objeknya itu kalau di kalimat pasif boleh dihilangkan. Tapi itu hanya cuma berlaku di kalimat pasif. Ketika kalimat aktif, objeknya itu mesti ditambahkan ya kan. Objeknya ini adalah harusnya ada kata by seseorang gitu kan, by orang lah. Orangnya itu terserah mau pakai they, I, you, Dewi terserah gitu kan. Cuman kalau kita pakai they ya udah they kita tambahin kan. Lanjut they, nah they are still ya kan. Nah bedanya adalah di sini ada kata being berarti pakai verb ing ya kan. Yang wrap-nya ini dijadiin verb ing. They are still wrapping the packages. Gitu. Sampai situ? Paham? Paham, Kak. Enggak. Oke. Nah, bingung apa paham nih? Paham. Paham.
Oke, pokoknya to be-nya ini mesti sama, jadiin sama ya kan. Kan kalau pasif itu semuanya verb menjadi verb 3. Tapi ketika menjadi aktif, dia ngikutin. Kalau di sini ada being, berarti verb-nya itu tambahin ing gitu. Lanjut, yes. Lanjut. Nomor 20. Ini balik lagi ada 2 orang. You look so unhappy. Kamu kelihatan nggak seneng gitu kan. Kenapa sih? Gitu. Bapakku bla 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 pekerjaannya. Jawabannya has just lost. Ada yang bisa jelasin dulu kenapa jawabannya itu? Rata-rata bener. Karena past perfect bukan Kak? Ya, terus kenapa? Kok past perfect? Present perfect tau? Kenapa? Nggak terjadi, Kak. Hah? Gimana? Ini lost job-nya baru terjadi kan ya? Berarti. Iya, bener. Thank you, Salsa. Oke, jadi gini. Si dia terlihat nggak senengnya itu sekarang, ya kan? Terlihat nggak senengnya sekarang, ya kan? Kalau terlihat nggak senengnya sekarang, berarti ada terjadi sesuatu akhir-akhir ini kan? Sesuatu yang terjadinya akhir-akhir ini, recently happened. Jadi dibilangin sesuatu yang terjadinya akhir-akhir ini, kita tadi adalah salah satunya memakai present perfect. Kan? Present perfect berarti ada verb 3, ada has, atau have-nya. Nah, berarti tinggal cari has yang ada verb 3-nya. Gitu. Just itu kayak cuma penekanan baru saja terjadi. Makanya jawabannya si A. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Ada yang ditanyain? Namanya. Nggak ada. Bener nih, nggak ada. Lanjut ya. 21. Oh, nggak bisa next. Nah, si Anwar ya kan dipromosiin sebagai presiden dari perusahaan minggu lalu ya kan. Di situ ada yang namanya question tag. Question tag itu kayak penegasan aja gitu. Kalau di sininya kalimatnya positif was. Wait ini. Nah, kalau di sininya kalimatnya positif ada was, berarti penegasannya di sininya negatif wasn't. Kan? Anwar was promoted president of your company last week, wasn't he? Terusnya dijawabnya, ya, ada 2 orang nih di sini juga, gitu kan? Aku seneng dia telah dipromosi, gitu kan? Dia, nah katanya sama semuanya work. Dia bekerja di perusahaan ini untuk bertahun-tahun, kayak gitu. Oke, jawabannya di situ adalah si B. Ada yang bisa jelasin kenapa dia pakai present perfect continuous? Time signalnya. Time signalnya bisa, benar. Ada kata for years, ya kan? Time signalnya pakai for atau since juga boleh. Intinya, present perfect continuous itu adalah sesuatu yang dari masa lampau sampai masa sekarang sedang terjadi, masih terjadi gitu kan. Nah, masih terjadinya, terus ditambahnya lagi ada durasinya gitu kan, ada keterangan detail tentang waktunya. Makanya dia pakainya present perfect continuous, yaitu yang ada has atau have, ya kan? Nah, tapi dia pakai continuous, berarti di sini pakai verb ing, kayak gitu. Tapi has sama have-nya nggak bisa langsung kena verb ing, berarti tengah-tengahnya tambahin been. Gitu. Has been working. Tuh. Sampai situ? Ada yang ditanyain nggak? Paham Kak? Paham? Paham. Lanjut ya. Nomor 22. What are you looking for? Nah,
looking for itu artinya adalah mencari, ya kan. Kalau looking to itu artinya melihat, ya kan. Looking to, looking at itu melihat. Kalau looking for mencari. Apa yang sedang kamu cari maksudnya? Dompetku, aku nggak tahu di mana aku bla 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 naro ini, gitu kan. Semuanya punya kata yang sama, yaitu put. Nah, verb 1, verb 2, verb 3-nya put tetap sama. Put, put, put. Oke. Kenapa jawabannya itu adalah yang E? Gimana? Ayo, kenapa jawabannya E? Ada yang bisa jawab? Rifki kali aja, Rifki mau jawab, Rifki? Nomor 22 sebagian benar sih. Ada beberapa yang masih salah. Karena sama kayak tadi penjelasannya. Untuk sesuatu yang terjadinya akhir-akhir ini, ya kan? Terjadinya akhir-akhir ini. Oke. Dia ngomong, kamu lagi nyari apa? Nyarinya sekarang, ya kan? Nah, sedangkan si walletnya ini atau enggak si dompetnya ini, dia kelupaannya tadi, barusan, gitu kan. Nah, yang terjadinya akhir-akhir ini, kita pakainya present perfect. Present perfect itu berarti ada verb 3 nih yang ditambahin has atau have. Gitu. Jadinya yang Kak, kenapa nggak pakai was putting? Kan itu hilangnya di masa lampau. Iya, benar. Hilangnya di masa lampau, ya kan? Tapi kalau was putting lebih ke arah, jadi ini kalau was putting kan berarti past continuous ya. Past continuous fungsinya tadi adalah dua kejadian yang bersamaan, ya kan? Salah satunya. Terusnya, untuk ngomongin kejadian yang sedang terjadi, gitu kan? Sedang terjadi di masa lampau. Nah, sedangkan dia kejadiannya ini kalau dilihat dari konteks kalimatnya itu adalah kejadiannya baru aja terjadi karena dia gini loh, karena dia hilangnya itu sekarang, ya kan? Hilangnya sekarang, nyarinya itu baru sekarang. Nyarinya itu sekarang. Berarti dia kelupaannya itu tadi barusan gitu loh maksudnya. Gitu. Pokoknya bedanya kalau misalnya untuk yang lampau sedang yang barusan terjadi, bedanya kalau yang lampau itu untuk waktu yang udah agak lama terjadi gitu. Kalau yang ini yang baru-baru terjadi, kita pakainya sih present perfect. Gitu. Gimana? Paham nggak? Paham, Kak. Kalau lebih ininya lagi kamu baca aja gitu kan. Kalau misalnya gitu kan, aku tidak tahu di mana aku sedang menaruh, gitu kan. Sedang terjadi di masa lampau nih, ya kan. Kalau sedang menaruh artinya kan sedang mengerjakan sesuatu kan, gitu kan. Itu kan nggak pas gitu konteksnya. Makanya kenapa dia lebih ke arah yang E. Sampai situ ada yang ditanyain lagi? Gimana? Kita lanjut ya. Nomor 23. Di mana kamusnya? Di mana kamus aku gitu kan? Ini di atas meja. Oke. Desk. Meja. Desk itu artinya meja yang khususnya yang diperuntukkan ya kan, spesifik untuk kerja atau belajar atau mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan lah gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya bedanya dengan table itu secara general gitu. Jadi kalau misalnya kamu bilang meja untuk apa? Meja untuk ruang tamu atau meja untuk pinggir untuk taruh barang, kamu bisa nulisnya table. Tapi kalau desk itu hanya untuk kerja gitu, atau belajar. Oke, perhaps mungkin aja seseorang
Jawabannya adalah yang B. Ini kenapa ya jawabannya yang B? Gimana? Gimana? Kenapa jawabannya yang B? Kan dia nanya, kamusnya hilang. Tadi ada di atas meja, ya kan? Nah, mungkin aja seseorang, lihat, berarti ada dari kata tadi. Tadinya misalnya, kalau tadi itu kan ya terjadinya nggak lama ya. Misalnya 1 jam yang lalu lah. Kita tulis 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu ada di atas meja nih, gitu. Berarti sekarang hilang, ya kan? Sekarang hilang. Berarti kejadiannya dari yang tadi, gitu kan? Ini nggak lama kan? Durasinya nggak lama. Sesuatu yang baru aja terjadi, kita pakainya sama persis kayak tadi. Present perfect. Makanya jawabannya has taken. Gimana? Ada yang ditanyain? Kak, bedanya penggunaan perhaps, probably, sama maybe apa? Sama aja, artinya kan sama-sama ngomongin kemungkinan. Cuma variasi aja. Oh, berarti nggak ada kayak bedain formal-formal gitu. Nggak ada sih. Oh, iya. Lebih ke arah sopan apa enggaknya. Kalau misalnya kalau ngomongnya kamu misalnya secara lebih formal banget gitu kan. Kalau formal banget kamu bisa pakai probably, perhaps gitu. Tapi kalau untuk yang nggak terlalu formal kamu pakainya bisa pakai maybe. Gitu. Ada lagi nggak yang ditanyain? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 24. Miss Rina ngajarin itu asnya itu bukan gede ya. Itu kecil harusnya. Kan? Miss Rina, iya bener, asnya itu harusnya kecil. Karena kalau asnya gede, U sama S-nya gede, itu seperti kayak suatu singkatan gitu. Oke, Miss Rina ngajarin kami bahasa Inggris sejak tahun 1989. Di sini jawabannya B. Ada yang bisa jelasin dulu kenapa jawabannya B? Karena since bukan. Terus? Jadinya pakai Oke, thank you Tiara. Jadi benar. Jadi kita mesti ngelihat kalimat kalau tenses itu adalah si time markernya gitu kan, penunjuk waktunya. Since 1989, 1989 nih kan, sejak tahun segini. Berarti dari tahun 1989 si Miss Rinanya sampai sekarang masih ya kan, masih ngajar gitu kan. Masih ngajar. Oke. Berarti jawabannya adalah kalau masih pasti ada verb ing-nya dong, ya kan? Ada verb ing-nya. Terusnya sampainya sampai sekarang, berarti ada bentuknya present, gitu kan? Present dan terjadinya dari zaman dulu, berarti present perfect, berarti bukan continuous, gitu. Present perfect continuous berarti ada has atau have yang ditambah been, ditambahin verb ing. Tuh. Ada yang ditanyain sampai situ? Gimana? Ada yang ditanyain nggak? Sekarang enggak, Kak. Hah? Udah? Paham? Paham.
Lanjut. 25. Ronald pindah ke kota ini tahun lalu, gitu kan? Kita bisa mengatakan bahwa dia, ya kan? Nah, jawabannya itu adalah si E. Kenapa yo? Karena kayak tadi time maker kan Kak, for a years. Oke, thank you Tiara. Benar. Penjelasannya persis banget kayak tadi. Si Ronald. Misalnya pindah ke kota yang namanya JKT, Jakarta lah. Ya kan? Pindah ke kota Jakarta. Tahun lalu, misalnya tahun sekarang itu adalah 2020, berarti dia pindahnya ke Jakarta dari tahun 2019. Kan? Berarti si Ronald udah tinggal di Jakarta selama 1 tahun, ya kan? Nah, jadi we can say, kita bisa bilang bahwa si Rona, ya kan, artinya kan telah tinggal, ya kan, telah tinggal, ini juga salah nih, for a years-nya S-nya nggak usah, for a year. Ya. Jadi, kita bisa bilang si Ronald-nya telah tinggal di Jakarta, ya kan, untuk 1 tahun. Artinya si Ronald dari 1 tahun yang lalu, ya kan, dari 1 tahun yang lalu sampai sekarang masih tinggal di Jakarta. Berarti jawabannya has been living. Ada yang ditanyain? Belum, Kak. Belum, oke. Kalau ada yang ditanyain, tanya aja ya. Lanjut, 26. Sebagai seorang murid, aku selalu makan mie instan, Indomie lah. Indomie untuk sarapan. Berarti bahwa aku bla bla bla. Jawabannya adalah used to have. Kenapa jawabannya yang E? Sedikit sih yang benar. Kenapa yo? Karena dia bilang always di situ berarti maknanya sama used to. Iya, benar. Jadi agak bingung mungkin antara C sama E, ya kan? Bedanya kalau yang C itu ada am used to, ada be used to, am is are, ya kan? Be used to. Be used to itu untuk apa? Be used to itu buat ngomongin, ya kan? Ngomongin sesuatu, kebalik ya harusnya. Oh ya, ngomongin sesuatu yang terjadi di masa lampau, kayak gitu. Contohnya, ini kayak kebalik deh harusnya. Bius itu lebih ke arah, lebih ke arah kebiasaan di masa lampau. Kebiasaan di masa lampau. Oke. Dia biasanya pakai, ya kan? Dia biasanya pakai be used to, ya kan? Yang diiringi dengan verb ing. Nah, sedangkan kalau used to itu buat kejadian di masa lalu yang sekarang udah nggak terjadi. Kita ganti warna dulu. Yang sekarang tidak terjadi. Contohnya, misalnya, tidak terjadi. Nah, kalau ini biasanya used to-nya itu diikutinnya dengan verb 1. Nah, kalau contohnya, ini adalah kayak dulu aku terbiasa bangun pagi, gitu kan. Nah, terusnya kalau yang di sini,
saya terbiasa bangun pagi, ya kan? Berarti ini ada hubungannya dengan masih sampai sekarang. Ya kan? Sedangkan kalau yang ini, dia bisa kejadian, juga bisa habit sebenarnya. Habit di masa lalu, yang sekarang tidak terjadi. Berarti bedanya adalah kalau yang ini sampai sekarang, yang di sini tidak sampai sekarang. Gitu. Coba kita baca dulu kalimatnya. Sebagai student, di sini always had, ya kan? Berarti terjadinya dulu, ya kan? Dulu terjadi, sekarang nggak lagi. Berarti pakainya yang ini, yang be used to atau yang used to. Gimana? Dulu terjadi, sekarang nggak terjadi. Pakainya yang nomor 1 apa nomor 2? Kira-kira. Nomor 2. Nomor 2, ya, nomor 2, ya kan? Nomor 2 terjadinya tidak terjadi sekarang, ya kan? Berarti dia pakainya used to verb 1. Ya udah ini used to verb 1. Gitu. Ada yang ditanyain sampai sini? Gimana? Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Kamu bisa pakai yang C, gitu kan? Misalnya, kamu bisa pakai yang C kalau misalnya depannya ini tambahin since I was a student, gitu kan? I always had-nya itu diganti menjadi have, gitu. Jadi ketika dia masih murid, masih pelajar lah, masih jadi pelajar, dia selalu, ya kan, selalu makan Indomie misalnya untuk sarapan. Nah, kalau ini artinya dari dulu sampai sekarang masih terjadi, berarti kamu bisa pakai yang C. Gimana? Ada yang ditanyain nggak? Ngerti, Kak. Ngerti? Oke. Oke. Lanjutnya nomor 27. When did you realize, gitu kan? Kapan kamu sadar kamu telah kehilangan dompet kamu, kayak gitu kan? When I bla 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 money. Nah, kenapa jawabannya itu adalah D? Karena terjadi di masa lampau. Oke, thank you. Nah, jadi gini, benar, terjadinya pertama di masa lampau. Salah satunya penjelasan lebih kompleksnya, lebih ribetnya, itu kata need. Kan? Sebenarnya itu yang A itu sebenarnya bisa, tapi ada tapinya, gitu kan? Kan ngomongin ketika saat itu. Ketika saat aku itu lagi butuh uang. Nah, kata need itu, kata butuh itu, dia termasuk stative verb. Stative verb itu apa? Itu kata-kata yang menjelaskan keadaan, gitu. Kayak love, have, need, gitu kan, like, kayak gitu. Ngomongin lebih ke arah keadaan. Kalau ngomongin stative verb, berarti dia bentuk yang tadinya dia berubah bentuk. Jadi dia tidak bisa dalam bentuk verb ing. Dia tidak bisa. Gitu. Dia tidak bisa dalam bentuk verb ing. Nah, kalau misalnya dia bentuknya adalah si past continuous, kan? Past continuous, dia harus berubah menjadi past simple. Nah, makanya dia jawabannya menjadi si needed, bukannya si A. Ada yang ditanyain nggak sampai situ? Selain need, ada kata lain nggak? Banyak. Jadi ada yang berhubungan dengan misalnya sensor, sensory, gitu kan.
Contohnya itu adalah see, hear, feel, taste, smell. Contohnya, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, gitu. Terusnya, ada yang ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan mental, ya kan? Gitu. Dengan mental. Contohnya tahu, know, believe, understand, doubt, gitu. Dengan mental. Emosi, hate, like, dislike, kayak gitu-gitu. Banyak. Dicari aja di internet juga banyak itu kok. Cari aja passive verb. Habis itu, kita istirahat dulu kali ya. Ada yang ditanyain nggak? Gimana? Ada yang ditanyain? Belum, Kak. Belum. Ya wes. Kita istirahat dulu ya, jam 11 kita lanjut lagi. Oke. Oke, yang mau ke toilet silakan. Monggo. Nanti kita lanjut lagi.